Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Siti Nafila dengan nomor induk mahasiswa 2001298 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi 3B Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pengembangan program pendidikan multikultural di sekolah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Bunyamin Maftu MPD MA dan Bapak Supriyono SPD MPD. Sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan, meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa Indonesia. Pendidikan multikultural menjadi upaya konkret untuk mewujudkan pemahaman multikulturalisme masyarakat agar dapat menghargai keberagaman budaya, etnis, suku, dan agama yang dimiliki Indonesia. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam menerapkan pemahaman multikultural kepada generasi penerus bangsa agar memiliki pengetahuan, sikap, dan tindakan yang bijak dalam mengantisipasi pemikiran negatif terhadap multi-etnik dan multi-budaya yang dimiliki Indonesia. Adapun strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan multikultural di sekolah diantaranya yaitu: pertama, pengembangan kurikulum yang didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia atau equity pedagogi. Pedagogi kesetaraan merupakan prosedur dan cara pengajaran guru yang menggambarkan sikap multikultural dengan cara memfasilitasi seluruh peserta didik dari berbagai ras, budaya, gender, dan kelompok kelas sosial. Pengembangan kurikulum yang dapat mengakomodasi perbedaan kultural peserta didik dapat meningkatkan toleransi, mengembangkan perilaku etis, serta membangkitkan semangat kebangsaan peserta didik yang berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, kegiatan belajar mengajar yang mengintegrasikan pendidikan multikultural pada semua bidang studi atau mata pelajaran. Integrasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam proses kegiatan belajar mengajar dapat mengembangkan persepsi, wawasan, dan pemahaman peserta didik tentang adanya keragaman dalam kenyataan kehidupan sosial. Para peserta didik dapat memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dan mempraktekkan nilai pendidikan multikultural pada kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap sikap dan perilaku toleran, simpatik, empatik, dan menghormati terhadap sesama dapat tumbuh pada diri masing-masing peserta didik. 3. Peningkatan kualitas profesional tenaga kependidikan. Guna mendukung keberhasilan pengembangan pendidikan multikultural di sekolah, tentunya perlu didukung oleh kualitas tenaga kependidikan. Kompetensi multikultural yang harus dimiliki seorang guru diantaranya yaitu memiliki tingkat nilai dan hubungan sosial yang luas, bersifat terbuka dan fleksibel dalam mengelola keragaman peserta didik, sikap menerima perbedaan latar belakang ras dan gender, serta dapat memfasilitasi peserta didik yang minoritas. Dan yang terakhir, meningkatkan proses manajemen pendidikan di sekolah yang berbasis multikultural. Sekolah dapat mengembangkan kebijakan atau peraturan yang menghindari sifat diskriminatif terhadap salah satu kelompok multikultural atau lebih yang ada di sekolah. Selain itu, sekolah juga dapat mengembangkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang memperhatikan aspek pluralitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua unsur multikultural secara proporsional, baik aspek budaya, sosial ekonomi, bahasa, gender, usia, etnis, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, tadi itu merupakan pemaparan materi mengenai berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program pendidikan multikultural di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan pengetahuan teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.